27 Juni 2026 kembali menjadi hari yang panas bagi Iran. Rudal-rudal Iran ditembakkan kepada Zionis Israel sebagai respons dari tindakan Zionis Israel yang membombardir Lebanon. Saling serang antar kedua negara berlanjut hingga Senin dan menjadi operasi militer pertama mereka sejak gencatan senjata ditetapkan pada April lalu. Di balik dentuman suara rudal dan pesawat nirawak, ada sorak-sorai warga Iran yang tumpah ruah di jalan Teheran. Mereka berkumpul, bergembira, menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan meneriakkan slogan anti-Amerika dan Israel. Mereka merayakan langkah militer pemerintah Iran sebagai bentuk hak membela diri. Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Ismail Bagei menyatakan Amerika Serikat bertanggung jawab atas dimulainya kembali pertempuran Iran dengan Zionis Israel. Tindakan Zionis tidak bisa dipisahkan dari kebijakan Amerika Serikat. ببین در منطقه ما هیچ کس باور نمیکنه که عملی از رژیم صهیونیستی سر بزنه بدون هماهنگی و همکاری قبلی با رژیم صهیونیستی. یک. دو اینکه ما از نظر دور نداشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران رو حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده. این موضع رسمی آمریکا بوده. سه اینکه همین الان هم علیرغم ادعای مقامات آمریکایی ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی کاملا هماهنگ و همکار هست. Di sisi lain disebutkan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, Presiden Donald Trump menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, membujuk Zionis Israel untuk tidak membalas serangan Iran. Dalam panggilan teleponnya yang kedua, Trump akhirnya berhasil membuat Netanyahu setuju untuk menghentikan serangan. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. Now they both agreed through me to stop. Penghentian serangan secara serempak juga dilakukan Iran kepada Israel. Komando militer tertinggi Iran, Hatam al-Anbiya, mengumumkan penghentian serangan kepada Zionis Israel. Menurut IRGC, Iran telah memberikan balasan yang menyakitkan kepada Israel. Meskipun demikian, Iran tetap siap untuk melanjutkan perang jika Israel masih melakukan serangan, termasuk serangan di Lebanon Selatan. اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده‌تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد و من نه الا من عند الله العزیز الحکیم. Hubungan kompleks antara Amerika Serikat dan Israel disinyalir mulai mengalami keretakan. Dalam sebuah wawancara, Trump secara terbuka menegaskan dominasi Amerika Serikat atas Israel. Sebuah laporan anonim bahkan menyebut Trump memaki Perdana Menteri Netanyahu dengan kata-kata kasar. אזרחי ישראל היקרים, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. Presiden Donald Trump memperingatkan Israel agar tidak mengambil langkah yang berpotensi menggagalkan perundingan antara Washington dan Teheran.
Menurut Trump, proses perundingan Amerika Serikat Iran sudah masuk dalam tahap yang menentukan. Tindakan Zionis Israel termasuk serangannya kepada Lebanon tentu menghambat negosiasi damai karena melanggar salah satu syarat yang diajukan Iran kepada Amerika. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And that it straight will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Trump bahkan mengancam Netanyahu bahwa Israel akan berperang sendirian jika kembali menyerang Iran. Ancaman ini dinilai sebagai sinyal paling keras yang pernah disampaikan Trump kepada Netanyahu sejak konflik Iran pecah. אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות, ביהודה ושומרון בקו התפר, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים מדי שנה, מאות, אבל לצערנו לא את כולם. הבוקר, ואנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם. Baku serang antara Iran dan Israel di tengah proses negosiasi damai Amerika Serikat dan Iran tentu menjadi rintangan yang tidak sepele. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, menyatakan Teheran masih bertukar pesan dengan Washington walaupun dalam suasana kecurigaan yang sangat ekstrim. از آمریکایی که در بالاترین سطوح خودشون اذعان کردن، هم قبل از مذاکرات هم بعد از مذاکرات مقامات رژیم صهیونیستی رو در جریان تحولات قرار دادند و کاملا هماهنگ با اونها عمل میکنن. ما بشنویم که Hingga kini kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat masih terkunci. Iran masih membatasi pengiriman minyak dari kawasan Teluk melalui Selat Hormuz. Begitu juga Washington yang masih memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Lalu apakah ketidakharmonisan Israel dan Amerika akan berdampak baik pada proses perdamaian Iran dan Amerika Serikat? Atau justru menambah polemik baru pada situasi geopolitik internasional? Inilah kontroversi selengkapnya. Amerika Serikat Israel, selisih jalan hadapi Iran, bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, telah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah pakar strategi PPAU, alumni USS Air War College, sekaligus mantan pilot pesawat tempur F-5 dan F-16. Ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga ada Direktur Hubungan Eksternal dari ISI, Aisyah R. Kusuma Somantri. Selamat malam, Mbak Aisyah. Selamat malam, Mbak Zul. Dan juga ada Faisal Asegaf, pakar Timur Tengah. Selamat malam, Mas Faisal. Sebelum kita membahas lebih jauh soal perselisihan antara Amerika Serikat dengan Zionis Israel, saya mulai dulu dari peristiwa terkini di mana konflik antara Amerika Serikat dengan Iran kembali memanas dan per hari ini Selat Hormuz kembali ditutup. Apa yang sebetulnya menyebabkan eskalasi ini kembali terjadi? Yang pertama kita tahu kan salah satu tuntutan Iran gencatan senjata itu adalah termasuk di Lebanon. Kenapa ini Iran menekankan hal itu? Karena Hizbullah itu adalah milisi pertama yang didukung oleh Iran. Yang dibantu pembentukannya oleh Iran pada 1982 setelah terjadi invasi Israel ke Lebanon pada 1982 yang sampai ke ibu kota Beirut. Nah, kemudian juga Hizbullah ini adalah milisi terkuat, milisi Syiah terkuat karena sama-sama Syiah dan Hizbullah ini adalah salah satu milisi terkuat yang dibantu oleh Iran. Kemudian juga kenapa Lebanon ini penting? Karena di wilayah Lebanon Selatan itu basis Syiah dan bukan juga basis Hizbullah yang langsung berbatasan dengan Israel. Jadi buat Iran penting untuk menjaga kesolidan terus kekuatan dari Hizbullah. Karena sebelumnya kan ada sedikit guncangan setelah jatuhnya rezim Assad yang masuk dalam pro-Iran atau anti-Zionis juga. Karena pengiriman persenjataan Iran untuk Hizbullah itu terhambat. Karena wilayah Suriah itu berbatasan dengan Lebanon, Beirut, Damaskus itu sekitar 2 jam perjalanan bermobilnya. Jadi memang kenapa Iran akhirnya
menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai syarat untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat, karena di situ ya itu tadi ada Hizbullah yang mereka dukung dan merupakan proksi yang sangat penting untuk menghadapi Israel. Sebelumnya kan kita mendengar kabar bahwa Amerika Serikat yang meminta Israel untuk menghentikan serangan terhadap Lebanon maupun kepada Iran. Tapi kenapa per hari ini malahan Amerika Serikat ikut menyerang Iran? Ya, karena itu kan disebabkan oleh ketika Iran menyerang Israel, itu kan dibalas oleh Israel. Kemudian juga Iran menjatuhkan Apache, kalau tidak salah hari Senin itu drone pesawat nirawak Said 136 menjatuhkan satu helikopter Apache AH-64. Nah itu kemudian dibalas oleh Amerika Serikat. Kemudian juga Amerika membalas, kemudian juga dibalas oleh Iran dengan serangan ke pangkalan-pangkalan militer termasuk di Jordania, Kuwait dengan Bahrain. Jadi maaf. Jadi memang sulit untuk membayangkan kalau misalkan, tapi memang jelas begini, ada berita yang menyebutkan bahwa Trump marah dengan Netanyahu, dan itu sebenarnya juga sudah dibantah oleh Trump. Trump bilang dia tidak memaki Netanyahu, tapi dia cuma bilang begini, Israel boleh menyerang apa yang semestinya mereka lakukan terhadap Lebanon, artinya terhadap Hizbullah, tapi Trump berharap bahwa serangan itu segera dihentikan, karena ini juga berkaitan dengan tuntutan Iran agar ada gencatan senjata di Lebanon. Oke. Pak Syarki, sekarang kita mungkin sedang memasuki eskalasi atau konflik antara Amerika Serikat versus Iran itu 2.0. Dalam situasi per Juni ini, sebetulnya bagaimana posisi kekuatan antara Amerika Serikat Zionis Israel versus Iran? Jadi posisinya adalah stalemate artiannya seimbang di mana Amerika tidak bisa melanjutkan, kan mereka sedang berunding ya, Amerika memasakkan maksimum keinginannya, kemudian juga di sisi lain Iran juga maksimum keinginannya. Tapi sebetulnya dari perunding Amerika dan perunding Iran sudah mencapai beberapa kesepakatan terkait dengan uranium, terkait dengan instalasi untuk pengayaan, kemudian terkait juga dengan lainnya, dan Iran juga sudah bicara soal berapa uang yang harus dikembalikan, uang Iran yang ditahan, sanksi, kemudian juga pembukaan blokade sehingga minyak bisa terjual dan sanksi-sanksi lainnya. Sudah sepakati. Tapi begitu sampai ke Trump berapa kali, selalu Trump itu nggak mau, saya mau yang maksimal. Saya mau bahwa Iran itu memenuhi ketentuannya, baru saya akan mengeluarkan membebaskan sanksi pada Iran. Itu selalu begitu-begitu dengan harapan bahwa Iran akhirnya menyerah. Kembali ada kasus soal Lebanon kan. Nah, Lebanon pada saat Israel menyerang Beirut yang sudah melewati red line-nya Iran, Trump sangat tidak berkenan. Kenapa? Karena itu mengganggu flow tawar-menawar dia dengan Iran. Nah, sehingga akhirnya Iran mendapat kesempatan, karena tawar-menawar itu kan dua hal. Satu, tawar-menawar dengan militer, tawar-menawar dengan informasional, dan tawar-menawar diplomasi. Diplomasi jalan terus, saling berunding. Informasional dengan berita media, dan juga militer serangan. Nah begitu Israel melaksanakan serangan ke Beirut, dan Iran membalas, berita dunia itu isinya ada Israel dan Iran. Nah Amerika menjadi tersingkir, padahal itu tidak kendali Trump. Trump maunya dia berada di halaman depan dari setiap berita, karena itu berkaitan juga dengan nanti bahwa keberhasilan perundingannya adalah Trump. Dia tidak mau diganggu oleh Israel. Nah Israel juga mengganggu keberhasilan ini, akhirnya flow-nya aja terganggu, dan akhirnya sampai karena keterlambatan dari perundingan ini sampai ada suatu friksi, karena memang Trump terus menekan dengan freedom operation, operasi yang untuk memasukkan atau mengeluarkan kapal-kapal keluar dari ini. Padahal sebetulnya kapal-kapal itu sudah koordinasi Iran keluar disambut. Tapi ya mereka mencoba untuk mengeluarkan beberapa kapal tanpa koordinasi dengan Iran, dikawal dengan helikopter. Helikopter Angkatan Darat Amerika yang berada di Uni Emirat yang mengawal. Selama beberapa hari nggak masalah. Tapi kan setelah dipelajari oleh Iran, pada akhirnya helikopter itu tertembak dengan apa? Dengan rudal drone yang ditembakkan tanpa memancarkan sinyal radar dari pantai Iran. Ditembakkan rudalnya ini dengan sensor inframerah, mencari sendiri, ketemulah dengan helikopter, ketembak, jatuh. Jatuhnya karena memang ledakan cuma 20 kg, jadi tidak fatal, jatuh. Nah ini yang terjadi lagi apa? Akhirnya panggungnya diambil lagi. Dan juga yang terjadi balasan daripada Iran kepada Israel, mengakibatkan tingkat permasalahan. Kenapa? Karena Amerika
kali ini untuk tidak membantu Israel dalam menyerang ke Iran, tidak dibantu. Saat diserang oleh Iran tidak dibantu. Oke. Dalam serangan yang melibatkan hampir 25 rudal itu, Iran mengerahkan 50 rudal penangkisnya. Setelah saya itu Iran, wah, Israel menjadi panik nih karena tidak dibantu Amerika. Akhirnya Amerika mengambil alih lagi. Akhirnya yang tadinya jatuhnya helikopter dianggap biasa oleh Trump, diangkat menjadi tidak biasa, dan akhirnya dialihkan menjadi Trump kembali mengambil alih sehingga Amerika berada di panggung lagi, Israel mundur. Jadi seperti itulah. Tidak mau tenggelam dalam pemberitaan ya. Jadi itulah yang terjadi. Baik, oke. Mbak Aisyah, Anda melihat bahwa sekarang sedang memasuki eskalasi sementara saja sambil buying time ya, tarik ulur negosiasi, atau kita sedang memasuki eskalasi tahap baru? Saya kira ini tergantung dengan apa yang dilakukan oleh semua orang. Karena kita lihat di sini sebenarnya selain apa yang disebutkan oleh Mas Faisal, Pak Agung, saya kira sebenarnya ini sangat tergantung dengan politik domestik di Amerika Serikat sendiri. Jadi Donald Trump saat ini sedang terjepit sebenarnya karena dia menghadapi tekanan pertama dari hawkish Amerika yang memang mendukung peperangan ini untuk terus berlanjut. Yang kedua dari lobby Zionis atau perusahaan-perusahaan pro-Zionis yang mendukung sponsor kampanye Republikan, khususnya karena Republikan sebentar lagi akan menghadapi midterm election. Lalu kemudian dia juga ditekan juga nih oleh masyarakat dalam negerinya untuk bisa menghentikan perang. Apalagi kemarin kita tahu War Power Resolutions itu sudah ditandatangan dan sebenarnya ini up to Trump. Apakah nanti dia akan menandatangan atau memveto hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya sekarang bolanya ada di Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya adalah kepentingan siapa yang akan didahulukan? Apakah kepentingan partai untuk mendapatkan dana ya untuk maju ke dalam midterm elections, ataukah kemudian nanti ini adalah kepentingan Amerika Serikat, yaitu mundur dari perang dan menormalisasi semuanya. Masalahnya Donald Trump membutuhkan sebenarnya kemenangan simbolis itu, dan dia pilih satu kemenangan simbolis yang kira-kira bisa dicapai, yaitu adalah nuklir. Jadi sebenarnya untuk Amerika Serikat, pertanyaannya adalah apakah ya Donald Trump bisa break free dari tuntutan-tuntutan semua orang yang ingin sebenarnya perangnya berlanjut. Lalu kemudian kita lihat dari Iran, apakah Iran bisa mengontrol diri? Ya, karena saya kira di sini Iran ini menggunakan maximalist approach, betul kata Pak Agung. Tetapi kita lihat sebenarnya Iran mengetahui betul kondisi dalam negeri di Amerika Serikat. Dia merasa bahwa setelah War Power Act Resolution ini ditandatangan, maka kemudian Iran ini memiliki keunggulan karena dia tahu bahwa Amerika Serikat tidak akan punya resources untuk bisa melanjutkan perang ini dalam jangka waktu panjang. Karena meskipun misalnya Donald Trump akan terus melakukan eskalasi di masa depan dan terus terpancing dengan kemudian eskalasi ini, pertama, kita lihat bahwa politiknya sudah sangat tidak populer di Amerika Serikat. Hanya 29 orang kira-kira yang meng-approve ya tindakan Donald Trump di sana. Lalu yang kedua, kita lihat juga sebenarnya akan ada potensi war of the purse. Kalau bahasa kerennya kita bilang perang dompet ya, bahwa Kongres nanti tidak akan menyetujui hal tersebut. Dan Iran menekankan bahwa perjanjian yang satu paket itu antara Lebanon dan Iran itu harus kemudian segera dipenuhi. Nah, faktor lain sebenarnya di sini ada di tentu saja negara-negara Teluk harus menahan diri karena memang Arab Saudi ini sejak awal sudah mengatakan bahwa semuanya harus menahan diri. Meskipun sebenarnya kemarin kita tahu ada retaliasi sebenarnya diam-diam dari Arab Saudi dan Uni Arab Emirat, tetapi sebenarnya mereka menolak untuk bergabung sebagai belligerent. Nah, terakhir kita lihat Israel. Ini adalah spoiling faktor terbesar. Apakah Israel ini dapat menekan kemudian kepentingannya atau tidak? Permasalahannya kita lihat sebenarnya kan dia tetap mau nih melakukan apa yang diinginkan oleh Israel, menekan kemudian Amerika Serikat melalui lobby-lobbynya gitu. Sementara Donald Trump sepertinya gagal untuk menekan Israel kembali gitu. Nah, sekarang tidak terpikirkan oleh Amerika Serikat untuk meninggalkan kawasan Timur Tengah tanpa melindungi Israel. Akhirnya yang dilakukan adalah menekan negara-negara GCC untuk menandatangani Abraham Accord. Jadi bagaimana sebetulnya persisnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Zionis Israel saat ini? Benarkah telah muncul keretakan atau sebetulnya itu hanya di panggung depan? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.